Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Coba-Coba Channel. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang busi teman-teman. Tapi ini bukan busi sembarang busi ya teman-teman, ini busi yang cukup istimewa. Kenapa? Karena menurut penjualnya busi ini diklaim bisa meningkatkan tenaga mobil hingga 9 horsepower. Dan istimewanya lagi, busi ini diperuntukkan untuk mobil yang masih standar, non-modif dan non-turbo. Sebelum lanjut, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng tanda notifikasinya ya guys. Oke teman-teman, ini barangnya sudah datang. Kebetulan saya belinya di e-commerce, di toko officialnya. Saya beli busi ini seharga Rp330.000 per bijinya ya teman-teman. Kebetulan untuk Nissan March 1,5 ini dia butuh 4, jadi totalnya Rp1.320.000 kalau nggak salah. Ya kebetulan kalau beli di toko officialnya itu kita juga bisa mendapatkan bonus merchandise teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya ya teman-teman, kita percepat aja. Yang pertama ini ada kaos, mendapatkan bonus kaos teman-teman. Kaosnya sendiri berwarna hitam, kebetulan saya minta ukuran XL dengan motif bergambar busi di bagian depannya. Kemudian berikutnya ini ada stiker, ada 2 buah stiker Breeze ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini adalah petunjuk untuk prosedur klaim garansi pembelian busi Breeze ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada brosur teman-teman, atau katalog ya. Ada katalog produk dari Breeze itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ini ada beberapa line up produk busi dari Breeze, baik itu untuk roda 2 maupun untuk roda 4. Untuk seri yang saya beli sendiri ini seri Premium Evo teman-teman. Kebetulan ini diperuntukkan untuk mobil yang masih standar non-modif dan non-turbo. Sementara untuk yang full modif dan atau turbo itu bisa menggunakan tipe yang racing. Sementara di baliknya ini ada tulisan mengenai profil perusahaan Breeze itu sendiri teman-teman. Jadi perusahaan Breeze ini berdiri sejak 1935. Awalnya mereka merupakan perusahaan keramik yang merupakan salah satu komponen pembuatan busi, yang kemudian mereka beralih menjadi perusahaan busi. Jadi mereka berdiri sejak 1935, artinya mereka sudah berpengalaman lebih dari 80 tahun ya teman-teman. Dan dari yang saya baca, busi Breeze ini dipercaya menjadi penyuplai OEM busi-busi untuk pabrikan Fiat, kemudian Audi, Volvo, dan bahkan juga termasuk Ferrari dan Lamborghini. Jadi kesimpulannya menurut saya secara kualitas busi Breeze ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka ada apa lagi. Ya ternyata ini ada lap Kanebo ya teman-teman, atau flash chamois. Kemudian kita buka lagi. Ya ini dia paketnya. Kita percepat aja, kita buka. Ini dia kemasannya Breeze Premium Evo. Langsung aja kita buka teman-teman, kita percepat ya. Oke, ini dia kemasannya. Jadi satu kotak ini terdiri dari 4 buah busi. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Kita lihat bagaimana bentuk businya. Ini dia penampakan businya teman-teman. Pada bodinya sendiri tertulis tulisan Breeze dan juga nomor serinya. Untuk Nissan March ini nomor serinya MR14BFXC. Nah, kalau kalian mau beli busi ini sebaiknya pastikan nomor serinya sesuai untuk mobil kalian teman-teman. Karena tiap mobil
beda-beda nomor serinya. Sebaiknya sebelum beli kalian konsultasikan sama sellernya, kira-kira busi tipe apa yang atau nomor seri berapa yang cocok untuk mobil kalian. Nah, yang unik di sini teman-teman, jadi dia kakinya itu yang biasanya cuma satu, ini jumlahnya ada 6 teman-teman. Jadi secara umum kelebihan dari busi bris ini yaitu kesimpulannya setelah saya memakai busi bris premium Evo ini, jadi menurut saya busi ini memang memberikan pengaruh terhadap kinerja mobil secara keseluruhan teman-teman. Yang saya rasakan tarikannya itu lebih ada gitu, lebih berisi di setiap putaran mesin, baik itu putaran bawah, putaran tengah maupun putaran atasnya.
Ya, memang busi yang bagus itu akan menyempurnakan pembakaran teman-teman, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih efektif kayak gitu. Nah, kemudian dari akibat pembakaran yang lebih baik itu sendiri, yang lebih sempurna, menyebabkan bahan bakar itu lebih efisien pastinya. Saya nggak tahu ini seberapa besar memberikan pengaruh terhadap keiritannya, tapi yang pasti yang saya rasakan setiap menginjak gas itu berasa lebih padat tenaganya teman-teman. Ya, memang saya tidak tahu persisnya berapa peningkatan kinerja dari mobil ini, apakah memang betul 9 horsepower seperti yang diklaim oleh pabrikan. Saya rasa nggak nyampe ya kalau segitu. Cuman berapa pastinya terus terang saya nggak tahu. Memang seharusnya untuk pemeriksaan yang lebih objektif, untuk tahu berapa peningkatan horsepower yang dihasilkan, ya seharusnya dilakukan pemeriksaan dyno test teman-teman. Tapi itu tidak saya lakukan gitu. Cuman yang saya rasakan ya ini murni subjektif ya teman-teman, berdasarkan apa yang saya rasakan. Walaupun saya berusaha menampilkan seobjektif mungkin dengan menggunakan tadi Ulysses speedometer untuk untuk menunjukkan bahwa memang ada perbedaan performa sebelum dan setelah memakai busi Breeze Premium Evo ini. Cuman untuk angka berapa horsepowernya itu yang saya belum tahu persis kayak gitu. Jadi overall saya cukup puas memakai busi Breeze Premium Evo ini. Apalagi busi ini memang diperuntukkan untuk mobil harian yang masih standar teman-teman, bukan untuk mobil yang sudah full modif, apalagi yang racing atau yang memakai turbo teman-teman. Sementara untuk kalian yang mobilnya sudah dimodif atau mobilnya pakai turbo, itu bisa menggunakan varian busi Racing Silver yang bahannya itu menggunakan silver. Menurut klaim dari Breeze, bahan silver itu lebih baik daya hantarnya untuk pembakaran. Saya beli di official Breeze-nya teman-teman dengan harga Rp330.000 per busi, sehingga dengan membeli 4 busi itu saya menghabiskan sekitar Rp1.320.000 ya. Nah, apakah worth it? Harga yang saya bayar dengan kualitas yang saya dapatkan, menurut saya iya memang worth it. Cuman kekurangannya adalah bahwa busi ini mempunyai masa pakai teman-teman, jadi dia sifatnya tidak permanen. Kalau menurut katalognya sendiri, busi ini bisa bertahan sampai 40.000 km, sampai 45.000 km. Dan dalam masa pemakaiannya mungkin ada penurunan kinerja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mencari modifikasi atau pendongkrak performa mobil yang sifatnya lebih permanen, maka menurut saya mungkin jangan pilih busi gitu. Mungkin bisa pilih ke aksesoris atau variasi yang sifatnya lebih permanen, misalkan knalpot kayak gitu teman-teman, atau alat-alat pendongkrak tenaga lainnya yang sifatnya lebih permanen. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat komen, like, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus kira-kira apa lagi yang akan kita lakukan atau modif apa lagi yang akan kita kerjakan di Nissan March ini. Kebetulan ada beberapa video yang sudah saya siapkan teman-teman, di antaranya mengenai dashcam. Dashcam apakah itu? Ya nanti tunggu aja videonya ya teman-teman. Kemudian saya juga ada review tentang oli Pertamina Fastron Gold yang 5W30. Seperti apa kira-kira performanya atau rasanya menggunakan oli Pertamina Fastron Gold tersebut. Saya juga ada bandingkan dia dengan oli yang saya pakai sebelumnya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.